saya Gita Natalis Tanggang, NIM 120315140 mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Menurut saya, pernyataan bahwa pendidikan ialah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan nilai-nilai baru yang dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam merombak tatanan kehidupan, di mana pendidikan yang terus meningkat dan membaik ini akan berdampak langsung kepada nilai-nilai baru yang menuju masyarakat Indonesia baru. Indonesia baru dalam hal ini tidak tentang negara baru yang dibuat dengan nama Indonesia lagi, tetapi masyarakat Indonesia baru ialah masyarakat negara itu sendiri, tetapi nilai-nilai yang terus berkembang karena pendidikan tersebut, yang membuat masyarakat berubah menjadi masyarakat baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih baik yang diciptakan karena pendidikan tersebut. Dalam hal ini dapat kita contohkan seperti pada zaman Raden Ajeng Kartini, di mana pada zaman tersebut pendidikan yang tidak merata terjadi, hanya laki-laki sajalah yang mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, di mana dia memperjuangkan bahwa setiap orang baik pria maupun wanita dapat memiliki pendidikan. Dan sampai saat ini pendidikan dapat didapatkan laki-laki maupun perempuan, yang membuat masyarakat Indonesia baru atau hal baru yang terjadi di Indonesia yang berdampak sampai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan Good and Profil 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu pertama periang, yang kedua suka berteman, yang ketiga beremosi matang, yang keempat jujur dan ikhlas, yang kelima dapat dipercaya, yang keenam sehat mental, yang ketujuh dapat menyesuaikan diri, dan ke-8 merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dalam ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki 4 profil tersebut. Yang saya miliki menurut saya yaitu pertama periang, yang kedua suka berteman, yang ketiga sehat mental, yang terakhir itu dapat menyesuaikan diri. Menurut saya memiliki periang dan suka berteman itu saya menilainya tidak sendiri, tapi saya bertanya kepada teman-teman saya, dan sebagian besar teman-teman saya mengatakan hal tersebut. Saya memiliki 2 profil tersebut. Dan sehat mental saya belum tahu pasti, tapi kemungkinan saya memiliki hal tersebut karena saat ini kelihatannya gini. Yang terakhir saya memiliki yaitu dapat menyesuaikan diri. Contohnya saya bisa mencontohkan bahwa saya dulu masih organisasi di sekolah, dan pada saat masuk ke sana saya sudah memiliki teman, dan sampai sekarang saya bertambah teman lagi waktu kuliah. Saya dapat menyimpulkan bahwa saya memiliki sifat dapat menyesuaikan diri. Yang soal ketiga, cari 2 teori hakikat pembelajaran kemudian jelaskan. Yang pertama saya menemukan satu teori, yaitu menurut Sadiman dan kawan-kawan, pembelajaran diartikan sebagai usaha yang terencana dan manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Dan satu lagi teorinya yaitu menurut Fontana, pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi menurut 2 teori ini dapat saya artikan bahwa pengertian pembelajaran kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang sudah dirancang khusus. Jadi hal tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan peserta didik untuk mencapai tujuan dan dari belajar itu sendiri. Yang terakhir itu jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam UUD nomor 14 tahun 2005. Yang hak-hak guru dalam Undang-Undang Guru pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik. Yang ketujuh, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang ke-9, memiliki kebebasan untuk berserikat dengan organisasi profesi.
Yang ke-10 memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang ke-11 memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan yang terakhir memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dan kewajiban guru, menurut Undang-Undang Guru Pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1. Merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan berkembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dan pembelajaran. Selanjutnya, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam dua hal ini, hak dan kewajiban ini cukup seimbang, memang dilihat dari perbandingan antara hak kewajiban profesi guru. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang membuat guru mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik guru. Tidak ada guru yang lebih banyak hak daripada kewajiban dilakukan, dan begitu pula sebaliknya, lebih banyak kewajiban daripada hak yang diterima. Meskipun demikian, memang masih banyak saja hal ini yang terjadi. Namun cukup ironis juga ketika masih banyak guru yang sudah melaksanakan kewajiban, namun belum mendapatkan hak-hak yang semestinya bisa mereka dapatkan, terutama di daerah yang jauh dari kota, dan sarana dan prasarana yang masih berkurang. Kesejahteraan kehidupan guru yang bisa dicapai dari penerimaan hak belum mampu dinikmati seluruh guru. Ya, memang kemerataan pendidikan di Indonesia masih belum dapat dicapai. Sebuah tugas masyarakat Indonesia agar hal ini dapat diwujudkan, sehingga cita-cita bangsa dapat digapai melalui pendidikan yang baik. Dalam hal ini saya sudah menjelaskan beberapa bagian tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan materi dapat diterima dengan baik dan dapat diketahui oleh teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.